Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meraki, kembali lagi di podcast Meraki bersama saya Fajrina Ramadhani. Nah, hari ini hari yang sangat spesial nih teman-teman Meraki, karena kita kedatangan sosok yang sudah mengabdi puluhan tahun di dunia pendidikan. Halo Bapak Suhardi, gimana Halo. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah, sekarang kan hari guru nih Pak. Ina mau tanya nih Pak, makna hari guru bagi Bapak itu apa Pak? Oke. Hari Guru bagi Bapak itu sangat bermakna. Karena dengan hari ulang tahun guru ini, Bapak bisa mengkoreksi, evaluasi cara kita selama ini dan bagaimana pula untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang dalam mengkoreksi diri itu Bapak bayangkan waktu Bapak jadi guru, jadi siswa dulu. Karena ketika Bapak jadi siswa dulu, Bapak suka dengan guru yang kayak gini. Sehingga pada saat ini Bapak mengajar membayangkan bagaimana Bapak jadi guru sesuai dengan harapan Bapak dulu. Jadi gitu kira-kira. Jadi Bapak jadi guru sekarang membayangkan keinginan kita waktu jadi siswa. Guru yang mana kita sukai, guru yang bagaimana kita ingini, itu yang kita jadikan pedoman sebagai untuk penyesuaian kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu bisa senang, bisa enjoy gitu. Benar ya Pak. Berarti guru itu bukan sebagai pekerja ya kan? Berarti guru itu juga sebagai pembimbing, pembentuk siswa. Iya. Kalau mendengar cerita Bapak tadi, saya jadi penasaran nih Pak. Selama Bapak mengajar puluhan tahun SMA, ada nggak momen yang benar-benar nggak bisa Bapak lupain saat ini? Banyak. Ya, momen-momen bersama siswa yang tidak kita lupakan itu. Tidak bisa kita lupa itu banyak sekali. Misalnya anak-anak kita itu yang datangnya sekolah terus terlambat. Kalau ngajar pagi dia terus terlambat. Jadi setelah kita teliti, setelah kita bertanya, rupanya dia melaut. Sampai sudah kita izinkan dia terlambat, sudah kita izinkan masuk, tidur lagi. Nggak belajar dia Pak? Ya orang tidur bagaimana lah belajar gitu kan. Iya. Cuma pesan kita, jangan sampai tinggal catatannya. Jadi kita sarankan kepada dia untuk mengejarkan apa-apa yang tertinggal dari kawannya. Bahkan anak-anak yang seperti itu pula yang berhasil. Bahkan sekarang ada yang jadi perwira itu. Berhasil ya Pak? Iya. Yang tidur tadi itu Pak? Iya, yang tidur tadi. Ya karena sebetulnya anaknya baik, cuma kondisi karena dia membantu orang tua. Nah, itulah fenomena-fenomena kalau kita mengajar di SMA 11 itu seperti itu, karena anak-anaknya kan banyak anak-anak pantai. Tergantung ke laut ya Pak? Bantu hidungnya ke laut. Jadi tidak bisa kita menegakkan disiplin itu betul-betul sesuai dengan yang idealnya. Bahkan kita seorang guru kadang-kadang seperti Bapak mengambil kebijakan, biarlah terlambat. Penting dia masuk. Berarti dia nggak apa-apa terlambat asal dia masuk. Sudah itu kita suruh dan sampai catatannya tertinggal. Tolong dicatat. Itu. Berarti kalau yang biasanya pulang orang tuanya gitu Pak, pulang pagi terus sekolah lagi, terus tidur, terus bikin tugas, jadi sukses gitu Pak? Iya, pokoknya anak-anak yang seperti itu tidak terlalu kita ambil idealnya, kita kasih kelonggaran. Penting dia beretikat baik untuk mengikuti pelajaran, misalnya catatan yang
ketinggalannya itu. Ya, bahkan yang lebih lucunya itu anak-anak yang dekat pun terlambat, tidak ke laut. Tidak ke laut, tapi dia Iya, terlambat, itu Pak. terlambat juga, terus dia terlambat. Bahkan Bapak temukan ujian akhir pun terlambat. Setelah kita telepon orang tuanya udah masih tidur. Tidur dia, Pak. Iya, Padahal dia tidur. besok ujian. Padahal hari sudah ujian nasional hari itu. ini. Dijemput ke rumah. Begitulah apanya anak-anak kita di sini. Apa namanya? Kayak aneka ragamannya. Iya, beragam. Ada yang terlambat karena menolong orang tua, ada yang terlambat karena betul-betul enggak disiplin. Kadang ada yang pergi sekolah itu mampir ke Iya, kedai-kedai itu, mampir Pak. kedai dulu karena pengaruh lingkup. Jadi kan akan rawan juga itu. Kira-kira. Jadi momen bersama anak-anak itu macam-macam. Oh, berarti momen seperti itu yang bikin terharu ya kan, Pak. Kadang satu keberhasilan murid itu bisa menjadi obat yang luar biasa bagi seorang Obat guru kan, zaman. Pak. Nah, di balik momen-momen indah yang Bapak ceritakan nih, Pak, pasti ada tantangan yang Bapak hadapi gitu kan, Pak. Kalau Ina boleh tahu, apa sih tantangan terbesar yang pernah Bapak alami selama Bapak mengajar di sekolah? Ya, selama sekolah ajar di SMA ini, tantangan terbesarnya kita itu adalah tahun dulu itu memang kehadiran anak itu. Artinya begini, anak-anak itu kalau sudah masuk aja ke lokal dia itu sudah bersyukur kita itu. Tahun 2000. Jadi anak-anak itu banyak yang apa namanya yang apa namanya tentang pendidikan ini kurang kesadarannya. Kurang kesadarannya akan pendidikan gitu. Tapi walaupun begitu ada juga yang luar biasanya gitu. Ya pokoknya beragam lah dari A sampai Z ada di SMA. Jadi kalau kita sebagai guru itu kita kalau anak bagaimana? Anak seperti ini bagaimana? Pandai-pandai kita aja menyesuaikan situasi dan kondisinya. Itu pengalaman yang berharga buat seorang guru. Kalau Berarti emang tantangan bagi seorang guru itu lebih ke mental dan fokus muridnya gitu kan, Pak. karakter, mental, gitu. Emang harus dididik Iya. dari kebiasaan-kebiasaan. kebiasaan yang dibawa dari rumah. Ya kan yang paling berat kan merubah kebiasaan. Kalau kita sudah biasa tidak bagus itu sangat susah sekali untuk. Itulah yang kita Berarti kalau kita kebiasaannya dari dulu emang negatif sampai besar juga bakal negatif kan, Pak? Iya. Kalau dari dulu kita sering terlambat, ya, sampai sekarang pun anak-anak itu akan suka juga serembat. Susah sekali untuk mendisiplinkannya. Yang perlu apa namanya tindakan-tindakan dari BK. Dan pokoknya lah semua aspek harus kerjasama untuk karakter-karakter. Kalau ngomong-ngomong nih Pak tentang perubahan nih Pak, kalau kita flashback ke masa lalu, Bapak merasakan nggak perubahan besar yang terjadi di dalam dunia pendidikan? Dari awal Bapak mengajar sampai saat ini Bapak juga masih mengajar. Iya, sangat besar perubahannya. Ini salah satunya tadi kan sudah Bapak sebutkan. Kalau dulu itu masuk aja sekolah anak-anak itu sudah bersyukur kita. Sudah bersyukur ya Pak, Iya, yang penting sudah masuk. bersyukur kita. Kemudian kalau sekarang kesadaran masuknya sudah luar biasa. Walaupun ada sebagian anak kita ini yang masih tidak peduli dengan mungkin pengaruh lingkungan, pergaulan dengan bus terbawa-bawa kan ada, itu ada juga cuma persentasenya banyak yang lebih. Nah, Bapak sekarang itu banyak anak-anak kita itu yang sudah bagus-bagus baik di bidang akademik maupun di bidang secara kurikulum. Prestasinya luar biasa.
bahkan masuk perguruan tinggi ternama pun sekarang sudah. Sudah ada dari SMA Iya. ya, Pak. Sudah mulai munculnya Iya. Sudah mulai kita sekolah. sudah mulai dilirik SMA Sudah ini, Pak. dilirik. Dulu enggak. Kan orang nggak tahu ada SMA ini. Orang Ya, enggak Pak. tahu. Ya, perubahannya emang besar sekali ya kan, Pak. Bapak Jauh. sudah melalui perubahan tersebut. Dari sekian banyak murid yang Bapak temui dalam perjalanan hidup Bapak nih, Pak. Ada nggak satu murid yang memberikan yang memberikan pelajaran hidup bagi Bapak? Ya, kalau memberi pelajaran hidup itu banyak lah, boleh dikatakan banyak. Karena dari dari tahun 2000 sampai sekarang itu macam-macam ya, pelajaran hidupnya. Misalnya anak itu di awalnya itu biasa-biasa saja, pernah itu Bapak perhatikan kelas 1 biasa-biasa saja dia, kemudian kelas 3 jauh dia berubah. Apa yang membuat dia jauh berubah? Itu pun jadi pertanyaan bagi Bapak tuh. Apakah ini karena pengaruh didikan kita, pengaruh bimbingan kita, atau pengaruh dari kesadaran orang tua? Nah, kan orang tua kan diikut sertakan untuk memotivasi anak-anak supaya lebih bagus. Mungkin kerjasama itu kira-kira apa salah satu. Dan apa namanya, anak-anak itu juga jadi apa tersendiri gitu. Jadi momen-momen tersendiri untuk kita seorang guru. Menghadapi bagaimana anak ini untuk kedepannya hadapi anak-anak yang seperti ini. Kadang guru juga belajar banyak dari muridnya. Banyak. Dan kadang setiap murid itu pasti punya cara tersendiri untuk mereka bisa bersinar gitu. Iya. Berarti memang murid itu bisa bikin kita belajar banyak ya, Pak ya. Ngomong-ngomong nih, Pak, tentang murid. Pasti Bapak punya satu prinsip yang bakal Bapak terapkan kepada anak-anak Bapak. Boleh nggak sebutkan apa aja prinsip yang pernah Bapak tanamkan kepada murid? Iya, kalau sama Bapak kan istilahnya apa namanya, prinsip Bapak yang sering Bapak tanamkan kepada anak-anak seperti ini. Yang pertama, kita sadari bahwa kehebatan kita itu bermula dari disiplin. Kita disiplin, kemudian kita gigih, kemudian lagi jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat. Karena kalau menurut agama kita kan ilmu itu kan datangnya dari Allah. Maka kita harus dekat dengan kan Pak sering kan karakter-karakter agama kita dapatkan terus. Kalau ngomong-ngomong soal agama nih, Pak, Bapak kan juga guru Ina waktu kelas 1 nih, Pak, guru fisika kan, Pak. Nah, Ina mau tanya nih, Pak, kenapa setiap kita belajar Bapak suruh kita untuk membaca Sayyidul? Apa sangkutannya dengan belajar fisika? Oh iya, oke. Ya, Bapak pernah mendengar ceramah seperti ini. Ilmu itu hanya bisa didapat oleh orang yang suci. Oleh sebab itu sebelum kita menuntut ilmu kita harus mensucikan. Jadi kata Imam Syafi'i, ilmu itu bisa masuk kepada kita itu yang pertama harus pakai niat dulu. Niat. Jadi saya tanamkan kepada anak-anak, pasanglah niat dari rumah Pak ingin belajar fisika atau yang kedua,
kita sholat. Yang ketiga minta doa orang tua, dalam doa orang tua. Yang ketiga baru di sekolah kita berdoa. Dan Bapak sering mengajarkan kepada anak-anak itu Sayyidul Istighfar. Karena Sayyidul Istighfar itu kan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu dosanya diampuni. Kan? Siapa yang membaca pagi, andaikan dia meninggal di siang hari, maka dia masuk surga. Berarti dosanya sudah diampuni. Karena membaca Sayyidul Iya, Istighfar gitu, dan Pak. siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu sore hari, andaikan dia pendek umurnya di hari, dia surga. Artinya orang yang membaca Sayyidul Istighfar itu dosanya sudah diampuni. Jadi Bapak harapkan dalam sebelum belajar itu tujuannya adalah untuk supaya dosanya diampuni sehingga pelajaran itu mudah didapatnya. Karena ilmu itu suci. Jadi ilmu yang suci hanya bisa didapat oleh orang yang suci. Berarti kalau kita kayak materi itu bisa masuk ke dalam otak gitu, Pak. Jadi kita harus dapat ridho dari orang tua dulu. Kita Iya. harus salam kepada orang tua pagi gitu kan, Pak. Iya, pasang niat. Ya pasang niat bahwasanya aku ke sekolah untuk belajar, bukan Iya. untuk pergi main gitu kan, Pak. Iya. Jadi kalau kita sampai di sekolah sebelum mulai belajar baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, baca doa sebelum belajar, baca husna mungkin, Pak, baca ayat pendek gitu kan, Pak. Itu juga pondasi yang kuat bagi anak-anak. Iya. Di zaman yang serba cepat ini nih, Pak, perkembangan teknologi juga ikut mengubah cara belajar Bapak dan anak-anak. Bapak sendiri gimana cara menyelesaikan Bapak dengan perkembangan teknologi yang serba cepat? Itulah, karena teknologi sekarang semakin berkembang. Nah, jadi kita yang tua-tua ini seumur-umur Bapak ini kan susah nih banyak untuk mengiringi teknologi yang serba cepat ini. Ya kadang-kadang kita belajar sama dengan guru yang muda-muda gitu. Ya, kalau enggak bisa minta bantu kepada guru-guru yang muda-muda. Bahkan kepada anak-anak pun Bapak pernah bertanya, minta bantu gitu. Jadi seorang guru itu bukan berarti dia semuanya hebat. Nah, tapi seorang guru itu hanya membimbing anak. Jadi anak itu bisa saja dia nanti lebih pandai mempergunakan digital, ya teknologi digital daripada bapaknya. Jadi kelemahan kami yang tua-tua ini kan lambat dapatnya, lambat apanya. Jadi karena harus bisa, maka kami yang tua-tua ini banyak belajar dari guru-guru. Banyak belajar dari guru-guru. Pak. Kalau Bapak nggak tahu dalam pelajaran mungkin banyak pada murid-murid Bapak. Iya, kadang-kadang ada pula sesuatu hal yang ditanya langsung kepada siswanya. Ini bagaimana ini? Apa Bapak ini begini ya? Bagaimana ini? Siapa yang bisa nih? Ini Pak, ini. Tak tertutup kemungkinan. Berarti dengan perkembangan teknologi Bapak juga tidak Pak? Tidak terganggu juga ya, Pak? Tidak terganggu. Istilahnya yang penting kita sadari. Kita sadari bahwa kita itu memang kurang dan mau belajar. Misalnya kan tidak mau belajar. Kalau tidak mau itu ketinggalan kita. Jauh. Sedangkan belajar aja udah ketinggalan juga. Apalagi tidak belajar ya, Pak? Apalagi tidak belajar. Tapi yang namanya tua-tua ini sudah belajar dapat nanti lupa lagi. Karena faktor umur. Ya. Ya Pak, berhubung hari ini adalah hari spesial itu ya Pak ya, Hari Guru Nasional yang ke-80 kan Pak. Bapak ada nggak pesan dan bakal Bapak sampaikan murid-murid Bapak? Ya, pesan-pesan Bapak kepada siswa-siswa kita khususnya SMA 11, karena tantangan zaman sekarang ini banyak, itu kan ada tantangan dari digital, itu HP kan, maka tolonglah dipilah-pilah kita mempergunakan HP. Sudah itu tolong disiplinnya ditingkatkan, kemudian tolong keteguhan, kegigihan
jadilah siswa yang gigih, jadilah siswa yang disiplin, jadilah siswa yang bisa memilih dan memilah apa tontonan yang akan kita tonton. Jangan nanti kita terjebak karena kemajuan teknologi, kita terjebak ke hal-hal yang tidak bagus. Karena semua itu tergantung daripada kita. Kita yang mengontrol diri kita. Orang tua tidak akan mampu mengontrol diri kita. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Itu satu lagi, perdekatlah diri kita kepada Allah. Karena tanpa memperdekat diri kepada Allah, itu semua itu tidak akan bisa terhindar dari ancaman dunia luar. Agama yang bisa dari menghambat, menanggulangi itu kata-katanya yang bagus, membentengi kita dari hal-hal yang tidak bagus. Jadi sekali lagi, disiplinnya, kegigihannya tolong ditingkatkan. Kemudian apalagi agamanya, itu yang 3 sejalan itu jangan sampai ditinggalkan kalau ingin kita sukses. Kemudian satu lagi, banyak-banyaklah minta doa orang tuanya, ridho orang tuanya, karena kemudian berbakti kepada orang tua. Karena tanpa berbakti, tanpa ridho orang tua, nanti kesuksesan kita itu akan jauh dari yang diharapkan. Pesan-pesan yang sangat bermakna ya Pak. Kadang akhiri bulan ini mungkin Bapak 2 tahun lagi sudah tidak aktif lagi, pensiun lah gitu. Harapan kita kepada bapak-bapak yang mengajar sekarang itu pada umumnya siswa-siswa aja. Jadi bisa nanti dicontoh semangat bapak-bapak kita yang baik-baiknya. Dan kalau ada yang jelek-jeleknya tolong ditinggalkan ya, diganti dengan yang baik-baik. Amin. Bapak Amin. di podcastnya selamat Hari Nasional. Tetap semangat, tetap mencintai. Saya Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.